terkena batunya, hidupnya susah dan dia merasa terpuruk dalam segala hal. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas general reading. Hidupnya sedang susah, dia sadar diri tentang karma yang terjadi, dan saat ini dia menyesal dan merasakan keterpurukan. Nah, seperti apa yang muncul di poin yang pertama? Ada roda kehidupan yang memang berputar, dan ini tidak terbantahkan lagi ya. Ada beberapa roda kehidupan yang memang berputar saat ini. Karena emang kalau bisa dikatakan ya, emang kadang kehidupan itu kan kadang di atas, kadang di tengah, kadang juga di bawah gitu ya. Sehingga emang kalau bisa diasumsikan saat ini, kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas. Karena apa? Ada situasi yang cukup dinamis terkait dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam diri kamu dan juga lingkungan sekitar kamu. Dan memang pada beberapa waktu yang lalu, bagi kamu yang beruntung menemukan video ini, kamu juga merasakan ada beberapa orang yang selalu saja mengusik dan juga dalam situasi yang memang mengganggu kebahagiaan yang ada dalam diri kamu. Ada-ada saja orang-orang yang selalu mengganggu kebahagiaan yang ada dalam diri kamu, sehingga kadang kamu juga ngerasa jengkel, ngerasa kesel gitu loh dengan beberapa situasi-situasi yang muncul. Tapi pada akhirnya kamu di sini juga sudah mulai terbuka. Karena apa? Dari 3 kartu ini sangat menggambarkan adanya perubahan-perubahan yang baik dan juga menggambarkan adanya perubahan yang sangat positif yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu. Jadi kamu pun juga nggak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang harus ditakutkan secara berlebihan. Kenapa? Secara kondisi keuangan, kamu juga bisa dikatakan dalam kondisi keuangan yang jaya, dalam kondisi keuangan yang makmur gitu loh, dalam kondisi finansial kamu. Dan kemudian juga dalam segi kebahagiaan, kamu juga pada waktu dekat ini juga akan terus merasakan adanya beberapa kebahagiaan-kebahagiaan yang terjadi. Sehingga di sini kamu pun juga akan selalu saja menemukan sumber-sumber kebahagiaan yang ada di dalam diri kamu. Nah, kemudian bagaimana dengan nasib orang yang sudah berbuat zolim, yang sudah berbuat jahat dengan kamu? Saat ini memang dalam situasi yang pertama, orang-orang yang sudah berbuat zolim kepada kamu dan juga keluarga kamu, saat ini juga merasakan adanya beberapa situasi yang tidak nyaman gitu loh. Kenapa situasinya tidak nyaman? Karena memang mereka ini juga sedang dalam kondisi yang mengalami adanya bertubi-tubi perkara, adanya masalah yang bertubi-tubi menghampiri kamu. Jadi emang saya rasa di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati. Tapi kamu juga jangan khawatir, karena sepertinya mereka ini juga sedang terkena karma. Mereka ini juga sedang merasakan adanya beberapa balasan-balasan yang terjadi. Sehingga di sini kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas gitu loh, karena emang juga akan ada beberapa balasan-balasan yang akan dia rasakan. Dan terbukti pada posisi saat ini, dia betul-betul merasakan kehidupan dia yang cukup berantakan. Dia sadar diri ada karma yang sedang muncul, dia sadar diri ada karma yang sedang menuju kepada dirinya, sehingga dia pun juga lebih memilih bertahan dan juga menyelesaikan karma-karma yang terjadi. Sehingga salah satunya juga merupakan salah satu hal yang harus istilahnya diperhatikan juga terkait dengan posisi saat ini. Dan kemudian hidupnya saat ini, orang-orang yang ngebenci kamu atau mungkin ya pernah mencari masalah dengan kamu, jujur saat ini dia secara personal juga sedang merasakan adanya beberapa kesusahan yang muncul, adanya beberapa kesusahan-kesusahan yang terjadi. Sehingga memang dia dalam kondisi yang terjadi saat ini adalah terus mengalami ada beberapa situasi-situasi yang terus mengalami kekhawatiran. Dia juga mengalami ketakutan bagaimana caranya untuk bertahan dengan situasi yang seperti ini, karena dia pun juga mulai menyadari gitu loh, ada karma yang terjadi. Mereka menyadari ada karma-karma yang mulai muncul di dalam dirinya saat ini, dan sehingga memang dalam kondisi yang terjadi, dia pun juga dalam kondisi yang sedang bingung gitu loh, bagaimana caranya untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi, karena dia pun juga dalam kondisi yang gak expect gitu loh untuk menyelesaikan masalah dengan kapasitas yang sebesar ini. Dan kemudian memang juga masalah ini belum akan terselesaikan, sehingga kalau bisa dikatakan itu hanya akan menambah beban yang ada di dalam posisi dia saat ini. Dan sehingga apa, dalam posisi yang terjadi saat ini, siapapun mereka,
yang sedang ngebenci kamu, yang nggak suka dengan kamu, saat ini sedang mengalami hidup susah, dia sedang terpuruk dan merasakan ketakutan serta kehilangan beberapa hal yang terjadi. Tapi apakah itu normal? Ya normal-normal aja. Karena yang terjadi adalah ya, hukum tabur tua itu nyata. Hukum tabur tua itu sangat nyata terjadi. Sehingga apa? Siapapun mereka yang menzolimi kamu, siapapun mereka yang berbuat jahat kepada diri kamu, sudah mulai merasakan adanya balasan-balasan yang muncul. Sehingga dengan kau bisa merasakan adanya balasan-balasan yang muncul, tentu ini juga nanti akan memberikan situasi yang baik dan juga akan memberikan situasi yang positif yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan dia pun juga mulai sadar diri dengan situasi yang ada, tapi memang dia masih belum mau untuk minta maaf dengan kamu. Masih ada sisi keegoisan yang terjadi dalam situasi yang terjadi saat ini. Dan kemudian dalam kondisi yang terjadi berikutnya adalah memang kamu pun juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas gitu loh. Karena apa? Dalam perjalanan kamu itu sudah mulai bisa dikatakan dalam keadaan yang oke-oke aja dan juga dalam keadaan yang lancar-lancar saja. Sedangkan mereka jalan kehidupannya dipenuhi dengan jalan yang terjal, jalan yang curam. Mereka juga dihadapkan dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga kalau bisa dikatakan saat ini kau pun juga dalam kondisi yang memang sudahlah tidak terlalu peduli dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau mereka datang ya mereka dalam kondisi yang memang bisa untuk kamu tanggapi, bisa untuk kamu hadapi. Karena yang terpenting adalah saat ini kamu itu juga tidak mau cari masalah dengan orang lain, tapi memang situasi adalah hal ini yang memang menjadikan salah satu bagaimana terjadinya beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga apa? Dia masih belum menyesal, tapi dia mulai menyadari dia sudah mulai terpuruk dengan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi emang kurang lebih seperti ini situasinya. Dan kemudian dalam kondisi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga nggak usah terlalu terlalu oversharingnya lain kali dengan orang lain. Karena apa? Ketika kamu terlalu oversharing, tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa situasi yang tidak bagus di dalam posisi diri kamu. Jadi ketika memang kamu rasa itu adalah privasi kamu, ya sudah ditahan dulu. Jangan langsung diceritakan keluar gitu loh. Karena yang paling terpenting adalah posisi kamu saat ini sudah mulai bisa untuk lebih paham dan juga mengerti dengan apa yang terjadi pada personal diri kamu saat ini. Dan mereka yang sudah berbuat zolim ke kamu, hidupnya sedang susah dan dia sedang sadar, dia menyesal, dia terpuruk dengan kondisi-kondisi yang sedang dia rasakan saat ini. Jadi emang ada balasan instan, ada karma yang terjadi bagi kamu yang beruntung menemukan video ini. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepodine Pangastuti, Jaya Didiningrat, Rahayu, 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 Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya yang beruntung menemukan video ini.